Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ketika para tetua mendengar ini, ekspresi mereka sekali lagi berubah. Mereka selalu berada di posisi tinggi. Sekarang mereka harus berlutut dan memohon pengampunan dari orang lain. Hal ini agak sulit bagi mereka untuk menerimanya. Karena kamu tidak ingin pergi, maka tunggu sampai mati, ucap Liu Huabai memelototi para tetua. Dengan lambaian lengan jubahnya, dia meninggalkan aula. Penatua pertama juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun dan juga mengikuti Liu Huabai. Semua orang melihat kedua orang yang menghilang dari pandangan mereka dan saling memandang. Pada akhirnya seorang tetua yang agak pendek dan gemuk adalah orang pertama yang keluar dengan wajah cemberut. Tidak lama kemudian, semua tetua di aula telah menghilang sepenuhnya. Kepala klan, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada mereka? Ucap penatua pertama. Keduanya berjalan di jalan kecil di luar kediaman klan Liu. Ekspresi tetua pertama sedikit khawatir saat dia melihat ke arah Liu Huabai yang ada di sampingnya. Nada suaranya agak sedih saat dia bertanya. Ketika Liu Huabai mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tetua pertama juga berhenti dan memandang Liu Huabai. Liu Huabai diam-diam berdiri di sana sejenak sebelum dia membuka mulut untuk berkata. Itu semua tergantung pada kehendak langit. Mereka memang terlalu merasa benar sendiri. Di dunia yang kuat, apa yang bisa dilakukan sebuah klan? Itu akan tergantung pada diri mereka sendiri. Saya hanya berharap senior Sioyan bisa melepaskan mereka. Namun jika mereka benar-benar keras kepala, biarkan saja mereka menerima nasibnya, ucap Liu Huabai. Setelah mengatakan ini, kepala Liu Huabai yang mendongak ke atas juga jatuh. Melihat matanya, sebenarnya ada sedikit kemerahan. Penatua pertama juga menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan kecil bersama-sama dan perlahan-lahan menjauh. Xin diperlihatkan di dalam kediaman klan Liu. Pada saat ini di depan kamar tidur Sioyan, ada banyak sosok yang berlutut di halaman yang awalnya kosong. Beberapa murid klan Liu yang secara kebetulan mendengar masalah ini juga datang untuk menyelidikinya. Melihat para tetua dari klan mereka, yang biasanya tinggi dan perkasa, sebenarnya berlutut di depan pintu Sioyan dengan ekspresi seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Anggota generasi muda klan Liu ini tanpa henti mengerutkan kening. Saat mereka mengerutkan kening, para tetua yang berlutut di halaman juga mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa jika mereka melakukan kesalahan dan harus berlutut di sini. Namun mereka sebagai sekelompok tetua klan, berlutut di sini dan dikelilingi oleh sekelompok generasi muda anggota klan. Ini menyebabkan ekspresi para tetua menjadi sangat jelek. Mereka berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Akhirnya setelah menunggu waktu yang tidak diketahui, teriakan marah terdengar dari luar pintu di belakang mereka. Murid klan Liu yang datang untuk menonton pertunjukan akhirnya bubar. Kalian semua, nyala. Sekelompok anak nakal. Apakah para penatua membutuhkan Anda untuk mengawasi mereka melakukan sesuatu? Kalian semua, nyala dan pergilah berkultivasi. Sebagai hukumannya, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan kediaman selama 10 hari. Setelah kerumunan itu bubar, para tetua akhirnya menghela nafas lega. Namun ketika mereka memikirkan bahaya yang akan mereka hadapi, ekspresi mereka menjadi sedih lagi. Di halaman ada sekelompok sosok yang sedang berlutut. Tapi ruangan itu benar-benar kosong. Saat ini hanya ada seorang pemuda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur. Mata Sioyan tertutup rapat. Saat dia menarik dan membuang nafas, gumpalan energi putih dihembuskan dari hidungnya, menyebabkan tirai yang tergantung di sisi tempat tidur berkibar. Doki di tubuh Sioyan terus beredar di sepanjang rute metode mantra api pembakaran. Akhirnya ia kembali ke ruang di dalam pusaran. Mengikuti peredaran metode Qi di tubuh Sioyan, energi langit dan bumi berkumpul menjadi garis energi tipis. Itu memasuki tubuhnya dan menghilang. Di dalam tubuh Sioyan, gelombang energi dunia yang berbintik-bintik mengikuti bimbingan Sioyan dan beredar di dalam tendon dan pembuluh darahnya. Di bawah penyempurnaan api surgawi yang berkelanjutan, mereka diubah menjadi gumpalan energi murni dan diserap oleh Sioyan ke dalam ruang pusaran. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 2 jam telah berlalu. Situasi aneh di sekitar tubuh Sioyan akhirnya tenang. Setelah menghela nafas panjang, mata Sioyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Dengan membalik telapak tangannya, sebuah gulungan yang sangat kuno muncul di tangan Sioyan.
Dia mengulurkan tangannya dan membukanya. Setelah gulungan itu dibuka, hal pertama yang masuk ke matanya adalah 5 kata kuno berwarna perak cerah. 9 seni tubuh transformasi. Kumam Sioyan. Sioyan tersenyum sedikit. Kekuatan spiritualnya dicurahkan dan memasuki gulungan itu. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di halaman luar rumahnya. Suara mendengung yang menggetarkan jiwa meledak dari lubuk jiwa Sioyan. Sioyan sedikit mengernyit. Segera dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan mendengus dingin. Setelah suara itu terdengar, tubuh Sioyan yang terbentuk dari kekuatan spiritualnya muncul di ruang putih dan kosong. Seluruh ruangan tampak sangat besar dan sangat luas. Tak jauh dari Sioyan, dia melihat sepertinya ada busur yang tidak selaras dengan ruang, namun menyatu seluruhnya menjadi satu. Itu benar, itu adalah busur yang tidak mulus. Tidak ada polanya dan tidak ada jejak yang ditemukan. Sekilas tampak ada kerutan di seluruh ruangan, namun kerutan ini sepertinya tidak ada habisnya. Hal ini menyebabkan ekspresi Sioyan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya berkumpul dan menyelidiki kerutan yang besar. Kekuatan spiritualnya mengikuti garis kerutan dan secara bertahap meluas. Namun pada akhirnya dia tidak mampu menarik kembali kekuatan spiritualnya. Ekspresi Sioyan sangat serius. Dia sekali lagi melihat dunia yang putih dan kosong ini. Setelah sekian lama, Sioyan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Brengsek! Keterampilan do macam apa ini? Ketika Yuan King memberikannya kepadaku, dia bahkan tidak memberitahuku bagaimana cara mempraktikannya. Bagaimana saya bisa menemukan metode untuk mempraktikannya di tempat yang begitu luas? Ucap Sioyan mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak sabar sambil terus mengutuk dengan suara rendah. Namun saat Sioyan mau tidak mau ingin mengaum dengan marah, matanya sedikit cerah. Ekspresinya saat dia melihat seluruh ruangan juga sedikit berubah. Sioyan menenangkan pikirannya. Kedua matanya tertutup. Kekuatan spiritualnya menyebar dan menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa saat kemudian, mata Sioyan terbuka saat senyuman muncul di bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Itu masih merupakan hamparan kehampaan yang luas. Tapi Sioyan sepertinya telah melihat sesuatu sambil tertawa bahagia. Pantas saja saya tidak bisa memikirkan metode kultivasi teknik transformasi 9 tubuh. Itu karena hati saya menyusut terlalu kecil. Ruang yang tampaknya kosong ini adalah metode kultivasi yang saya cari. Hahaha, aku telah belajar banyak, ucap Sioyan menghela nafas pelan. Tubuhnya bergetar dan tubuh aslinya yang berukuran normal dengan cepat membengkak. Dalam beberapa tarikan nafas, tubuh Sioyan sudah setinggi beberapa ribu kaki jika dilihat dari ukuran tubuhnya dari tempat dia berdiri sebelumnya. Namun Sioyan terus berkembang. Berdasarkan ekspresi matanya, dia sepertinya belum mencapai akhir. Beberapa saat kemudian tubuh Sioyan yang terus membesar akhirnya berhenti. Sioyan melihat benda di depannya dan tersenyum tipis. Sudut mulutnya melengkung. Di hamparan kehampaan yang luas, 10 sosok berdiri terpisah. Di antaranya ada 9 sosok yang terlihat persis sama. Mereka berdiri di posisinya masing-masing dengan ekspresi tak bernyawa. Mata mereka kosong dan lengan mereka terkulai seperti 9 boneka. Wajah Sioyan menunjukkan senyuman gembira saat melihat ini. 9 sosok ini adalah teknik transformasi 9 tubuh yang baru saja dia pelajari. 9 tubuh adalah level awal dari teknik transformasi 9 tubuh. Selama Sioyan mampu mengolah 9 tubuh, Sioyan dapat dianggap telah benar-benar mulai berlatih teknik transformasi 9 tubuh. Sayangnya meskipun Sioyan memiliki 2 jenis teknik transformasi, dia hanya mengetahui 1 dari 2 keterampilan Do. Selain itu kesulitan teknik transformasi 9 tubuh ini mungkin cukup tinggi dari sudut pandangnya. Setidaknya jadi bagaimana Yuan King membenamkan dirinya dalam teknik transformasi 9 tubuh selama bertahun-tahun. Dia baru mencapai level awal. Dari kelihatannya, dia akan membutuhkan banyak waktu jika ingin menguasai teknik transformasi 9 tubuh ke tingkat akhir. Namun ia tidak berdaya. Sejak Sioyan mengalami masalah dengan iblis-iblis sapi tua, dia merasa bahwa jalan masa depannya tidak akan mulus. Jika dia hanya mengandalkan gerakan 3000 petir, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk menghindarinya. Kekuatan masih menjadi hal terpenting, ucap Sioyan, alisnya terjalin erat. Matanya menunjukkan kekhawatiran saat dia menghela nafas. Setelah itu matanya berbalik dan langsung menjadi bertekad saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya hal yang paling mendesak sekarang adalah segera menuju ke wilayah utara dan bertemu Hai Tua. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri, ucap Sioyan. Begitu dia mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya dan melihat teknik transformasi 9 tubuh di tangannya. Dia memusatkan perhatiannya dan mulai berlatih. Tidak ada waktu atau hari dalam pelatihan.
Hingga hari ini, 5 hari telah berlalu sejak Xiaoyan menutup pintunya untuk berlatih. Berbagai penatua di halaman luar juga dengan patuh berlutut selama 5 hari Xiaoyan menjalani pelatihan tertutup. Meskipun mereka telah berlutut selama 5 hari, berbagai penatua tidak berani mengeluh sedikit pun. Lagi pula mereka sudah berlutut di sini selama 5 hari. Ini berarti Xiaoyan hanya menghukum mereka dan tidak akan langsung membunuh mereka. Karena kasusnya seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan peluang ini dengan baik? Lagi pula lebih baik hidup daripada mati. Memiliki kehidupan adalah kebenaran mutlak. Oleh karena itu selama Xiaoyan tidak membunuh mereka, berlutut selama 5 hari seperti ini bukanlah apa-apa. Pada saat ini akhirnya terdengar suara berderit. Segera tubuh bungkuk berbagai penatua dengan cepat berlutut dengan benar. Lebih dari 10 pasang mata menatap tajam ke pintu kayu yang dibuka perlahan oleh Xiaoyan. Xiaoyan melangkah keluar dari pintu. Saat dia menghela nafas panjang, dia langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Dia berkedip beberapa kali, mengangkat alisnya tinggi-tinggi dan membuka mulutnya sedikit. Matanya terbuka lebar saat dia menatap tetua klan Liu yang berlutut di halaman. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan mendesah dari semua tetua, Xiaoyan mengangkat tangannya yang besar dan membantu semua tetua berdiri. Semua penatua mengikuti petunjuknya dan berdiri. Wajah mereka penuh hormat saat mereka menurunkan alis. Tidak berani melakukan kontak mata dengan Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, matanya terus melihat sekeliling. Setelah beberapa nafas, dia sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya. Matanya meredup, tapi masih ada sedikit keceriaan di kedalaman matanya. Xiaoyan berkata dengan lemah, "Kalian semua pergi. Saya akan keluar untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu. Kalian semua pergi," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, wajah para tetua bersinar dengan sedikit keberuntungan. Mereka menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan dan meninggalkan halaman kecil. Namun selama periode waktu ini, beberapa yang lebih lemah tidak berani menggunakan doki karena hukuman berlutut selama 5 hari. Meskipun mereka adalah Do Huang, mereka tetap tidak tahan. Oleh karena itu cukup sulit bagi mereka untuk berjalan. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa sinar cahaya terbang keluar. Melihat ini, wajah para tetua tiba-tiba berubah. Saat mereka hendak menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mundur, pupil mereka tiba-tiba mengerut dan mereka berdiri diam. Beberapa sesepuh membuka tangan mereka. Botol giok tergeletak secara horizontal di telapak tangan mereka. Kegembiraan langsung memenuhi wajah beberapa sesepuh ketika mereka melihat ini. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan dipenuhi dengan rasa hormat. Setelah itu mereka membuka mulut dan berbicara serempak. "Terima kasih senior atas pilnya. Kami sangat berterima kasih," ucap mereka semua. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mereka semua pergi, dia menutup pintu dan menghilang dari kota Qingyang. Beberapa hari kemudian, Xin diperlihatkan di luar kota Qingyang di hutan sunyi kuno. Sosok ilusi yang tampak seperti bayangan, tetapi bahkan lebih nyata daripada bayangan, secara bertahap menghilang dari udara. Itu berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Xiaoyan sedikit mengernyit, keringat di dahinya berkumpul menjadi tetesan. Setelah itu tetesan tersebut jatuh ke tanah dan menabrak tanda air dangkal yang tersembunyi di dalam tanah. Xiaoyan sedikit terengah-engah, segel di tangannya yang tampak sangat familiar berubah sekali lagi. Saat segelnya berganti, gelombang riak menyebar ke segala arah, membentuk riak melingkar seperti gelombang air. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Kekuatan spiritualnya diaglomerasi dan perhatiannya sangat terfokus. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan teriakan ledakan dari mulutnya. "Memadat!" teriak Xiaoyan. Kekuatan spiritual di seluruh tubuh Xiaoyan dengan cepat diaglomerasi di depannya. Sosok ilusi berbentuk manusia yang samar-samar muncul. Segel yang berubah dengan cepat di tangan Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Mulutnya sekali lagi mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. "Alam transformasi roh! Memisahkan!" teriak Xiaoyan. Sosok ilusi itu bertabaran lagi dan akhirnya menghilang. Xiaoyan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagian tersulit dari keterampilan transformasi 9 tubuh adalah kondensasi dari 9 inkarnasi di awal. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa tidak akan sulit baginya untuk melakukan langkah pertama karena dia telah mempraktikkan tubuh ilusi 3000 petir sebagai fondasinya. Namun langkah pertama dari keterampilan transformasi 9 tubuh jauh lebih sulit daripada tubuh ilusi 3000 petir. Bagian paling dasar dari tubuh ilusi 3000 petir adalah memadatkan tubuh ilusi spiritual dengan kekuatan spiritual yang kuat. Selama itu bisa ada di dunia ini dan dengan kendalinya sendiri, dia akan bisa memadatkannya dan menambah kekuatannya di masa depan. Cepat atau lambat, dia akan mampu mengolahnya ke tingkat mendalam.
Namun keterampilan transformasi 9 tubuh benar-benar berbeda. Meskipun keterampilan transformasi 9 tubuh juga memerlukan kondensasi tubuh ilusi spiritual 3000 petir, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh tubuh ilusi 3000 petir. Keterampilan transformasi 9 tubuh memerlukan kondensasi tubuh ilusi spiritual dari tubuh ilusi spiritual pertama untuk dibagi menjadi 9 inkarnasi dalam sekejap. Hanya dengan begitu, itu bisa dianggap sebagai permulaan resmi dari keterampilan transformasi 9 tubuh. Poin inilah yang membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Padatkan untukku. Ekspresi Xiaoyan serius, perhatiannya sangat terfokus. Tetesan keringat mengikuti wajahnya saat segel di tangannya berubah berulang kali. Kekuatan spiritualnya menyebar dan diaglomerasi di depannya. Sosok ilusi berbentuk manusia yang tampak persis sama dengan Xiaoyan secara bertahap terbentuk. Xiaoyan melihat ke luang itu. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Bang! Sayangnya pada akhirnya bayangan jiwa masih meledak menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan keras dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Xiaoyan sedikit mengernyit, tapi ekspresi wajahnya sangat tenang. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tidak sabar seperti sebelumnya. Seolah-olah dia sudah tahu kalau dia akan gagal. Xiaoyan berhenti sejenak dan mengganti segel di tangannya lagi. Kekuatan spiritualnya berkumpul lagi dan dia terus mengganti segelnya tanpa ekspresi. Kecepatan tangannya juga menjadi semakin cepat. Kegagalan terus berlanjut, namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia tetap dalam keadaan tanpa ekspresi. Ekspresinya tenang saat segel di tangannya berubah. Sosok ilusi di depannya hancur berkeping-keping berkali-kali. Xiaoyan tampaknya telah memasuki ruang lain saat dia mengulangi latihan tanpa jiwa. Di sisi lain, ada seseorang yang mirip dengannya. Segel di tangan Xiaoyan terus berubah. Segel di tangan mereka persis sama. Setelah diperiksa lebih dekat, segel di tangan mereka sebenarnya adalah teknik transformasi 9 tubuh. Segel di tangan mereka berubah pada saat bersamaan. Namun Xiaoyan selalu lebih lambat dari orang lain. Jari Xiaoyan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang riak energi menyebar sejak jarinya bersentuhan, membentuk riak seperti air yang mempesona di depan tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang, matanya menatap ke depannya. Sekilas orang di sisi lain Xiaoyan juga sedang menatapnya. Saat keempat mata bertemu, kecepatan perubahan segel di tangan Xiaoyan tanpa sadar meningkat. Dalam sekejap, dia sudah mencapai ritme yang sama dengan segel di tangan orang di sisi lain. Dan saat tangan Xiaoyan mengubah ritme segel di tangan orang tersebut, Xiaoyan yang tadinya tenang dan tidak terganggu tiba-tiba memiliki tatapan cerah di matanya. Cahaya terang melintas di mata Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba melebar. Dia membuka kaki kanannya dan tiba-tiba mengambil setengah langkah ke kanan. Segel di tangannya dengan cepat berubah. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah dan dia berteriak. Kondensasi! Teriak Xiaoyan. Begitu kata kondensasi keluar, kekuatan jiwanya dengan cepat menyebar. Sosok di depan Xiaoyan telah menghilang dan digantikan oleh bayangan jiwa yang dipadatkan dari kekuatan jiwa. Begitu bayangan jiwa memadat, sosok Xiaoyan yang tampak dalam posisi kuda tiba-tiba melangkah maju. Pada saat yang sama segel di tangannya terbalik dan dia melemparkan telapak tangannya. Memisahkan! Teriak Xiaoyan. Bayangan jiwa segera menyebar, namun tidak seperti sebelumnya. Kali ini bayangan jiwa tidak menghilang. Sebaliknya ia berubah menjadi awan kabut putih lalu menyebar. Terbagi menjadi 9 awan kabut putih dengan ukuran yang sama. Pikiran Xiaoyan bergerak dan 9 awan kabut melayang di depannya. Kemudian di bawah tatapan Xiaoyan yang agak terkejut, mereka mengembur menjadi 9 sosok yang persis sama dengan Xiaoyan. 9 angka itu sangat ilusi. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka akan langsung diabaikan. Xiaoyan tersenyum tipis dan menghela nafas panjang. Meski 9 angka tersebut tidak terlalu solid, setidaknya dia kini telah menyelesaikan langkah pertama yang paling sulit. Selama dia menyelesaikan langkah ini, hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengembangkan teknik transformasi 9 tubuh ke puncak. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan. 9 avatar tersebar secara tak terlihat dan kembali ke tubuh Xiaoyan. Alasan mengapa avatar sebelumnya mengeluarkan suara ketika menghilang adalah karena Xiaoyan belum sepenuhnya mengendalikannya, sehingga mengakibatkan ledakan. Dibandingkan dengan kemudahan yang dia bisa kendalikan saat ini, itu murni kecelakaan. Hei nak, lumayan, Anda dapat memasuki alam halus pada saat itu. Keberuntunganmu tidak buruk, ucap sebuah suara di benak Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat mendengar ini. Lalu dia berkata, Kutua, kamu tidak berbicara dalam waktu yang lama. Aku pikir kamu tertidur lelap. Namun ketika kamu tiba-tiba berbicara, itu benar-benar menakutkan. Ya,
Aku akhirnya berhasil memasuki alam halus. Tetapi ketika aku bangun, aku ditakuti setengah mati olehmu, ucap Xiaoyan. Hehehe, Anda telah hidup bertahun-tahun, dan Anda telah melihat banyak kehidupan dan kematian. Bagaimana Anda bisa begitu mudah takut setengah mati? Selain itu, meskipun Anda benar-benar menghadapi bahaya, meskipun saya tidak membantu Anda bertarung, tidak bisakah saya membantu Anda mengingatkan Anda? Ucap Guyo. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menjawab ketika Guyo membuka mulutnya lagi. Sebenarnya aku juga tidak bisa, ucap Guyo. Xiaoyan memuntahkan udara yang baru saja dia hirup. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata dengan ekspresi jelek, tidak bisakah membantuku merasakan bahaya? Ucap Xiaoyan. Tentu saja bisa. Ketika pewaris dipilih, pewaris memiliki 5 kesempatan untuk meminta bantuan dari roh api aneh. Tapi kamu sudah menggunakannya, ucap Guyo. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Menggunakannya? Kapan itu terjadi? Kenapa dia tidak ingat? Xiaoyan masih berusaha keras mengingat ketika Guyo berbicara lagi. Jangan pikirkan itu. Anda menggunakannya ketika Anda meminta saya untuk membantu Anda memeriksa apakah ada orang di sekitar hutan kuno yang sunyi, ucap Guyo. Mata Xiaoyan menyipit dan mulutnya sedikit terbuka. Lalu dia menggigit bibirnya dengan giginya karena tidak percaya. Otot-otot di wajahnya sedikit bergerak. Itu tidak benar. Bukankah kamu bilang ada 5 peluang? Tapi aku hanya bertanya sekali. Bagaimana dengan 4 kali lainnya? Ucap Xiaoyan. Guyo tersenyum tipis dan berkata, aku lupa memberitahumu. Kami berlima orang tua masing-masing akan memiliki 1 kesempatan. Hahaha, ucap Guyo. Mendengar ini, sudut mulut Xiaoyan sedikit bergerak. Harapan dalam hatinya sekali lagi hancur. Dia menghela nafas panjang dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di atas kepalanya. Melihat warna langit, hari sudah hampir menjadi gelap. Dia belum makan selama sehari. Xiaoyan menutup matanya dan kekuatan spiritualnya menyebar. Beberapa nafas kemudian dia membuka matanya. Di depannya ada seekor kelinci yang seluruh tubuhnya meringkuk. Xiaoyan mengangkatnya di tangannya dan memandangi kelinci yang tampak menyedihkan ini. Jika kamu ingin hidup, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, ucap Xiaoyan. Hahaha, dunia ini mengikuti hukum rimba. Jika Anda tidak memperjuangkan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Anda hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika Anda ingin hidup, Anda harus membunuh orang lain. Ini adalah kekuasaan penua. Kekuasaan yang kuat, ucap Guyo menghela nafas dan berkata dengan emosi. Waktu berlalu, sudah 2 bulan sejak Xiaoyan tiba di dunia ini. Langit malam bertabur bintang, membuat seluruh langit tampak seperti lukisan. Di hutan kuno yang sunyi, api unggun mengeluarkan nyala api yang redup. Cahaya nyala api bersinar, dan hutan dalam jarak 100 meter ditutupi lapisan tipis kain kasa merah. Di samping api unggun, seorang pemuda berbaju hitam sedang duduk bersila. Mata Xiaoyan terpejam. Di antara alisnya, segel api berbentuk teratai merah dan putih memancarkan cahaya redup. Keheningan ini hanya berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Aura tajam terpancar dari matanya, menyebabkan dedaunan dalam jarak beberapa puluh kaki di sekitarnya bergerak tanpa angin. Segel di tangan Xiaoyan berubah. Kekuatan spiritual melonjak dari antara kedua alisnya, perlahan berputar dan mengembun di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian 9 sosok yang persis sama dengan Xiaoyan duduk bersila mengelilingi tubuh Xiaoyan. Saat ini ke-9 avatar tersebut sudah sangat berbeda dari saat pertama kali muncul. Ada lapisan api samar yang tak terlihat di pusaran di dalam tubuh 9 avatar dan di permukaan tubuh mereka. Itu berulang kali melemahkan 9 avatar ini. Nyala api itu adalah api surgawi yang memiliki efek terbesar pada kekuatan spiritual, yaitu api hati yang jatuh. Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak, terus berubah di atas kepala Xiaoyan. Pada akhirnya itu membentuk sepasang bola tak kasat mata seukuran bola basket yang melayang di atas kepala Xiaoyan. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan. Mutiara jiwa berat satu demi satu menghantam 9 avatar. Meskipun dia telah menyempurnakan 9 avatar, 9 avatar ini masih terlalu lemah. Dia harus terlebih dahulu menggunakan beberapa metode temper untuk memperkuat avatarnya. Yang paling penting adalah Xiaoyan tidak memiliki atribut batu roh apapun padanya. Dia tidak dapat mengukir metode Qi untuk memungkinkan avatarnya berlatih sendiri. Untuk seni tubuh 9 transformasi, tidak bisa berlatih sendiri dan tidak berbeda dengan boneka jiwa. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya dapat menggunakan periode waktu ini untuk memperkuat avatarnya. Waktu berlalu, saat api unggun yang menerangi hutan padam, bintang-bintang di langit menghilang. Tanah itu kembali terang. Hari baru sekali lagi telah tiba di benua itu. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia melirik ke kejauhan.
kebayangan pepohonan di tanah. Dia berdiri dan 9 avatar di sekitarnya menghilang. Tubuh Xian berkelebat dan hanya api unggun yang padam yang tersisa di hutan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.